Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembahasan yang kedua terkait dengan kuliah kita patofisiologi. Materi pembahasan kedua kita ini adalah terkait dengan jejas, adaptasi sel, dan kematian sel. Hari ini mungkin kita akan pada materi ini mungkin yang kita akan bahas itu adalah tentang jejas dan adaptasi sel. Ya, kita langsung saja ke materi pembelajarannya. Oke, jejak sel ya kalau kita lihat eh, kebanyakan penyakit itu terkait dengan jejas atau cedera pada sel ya. Eh, Sehingga untuk memahami bagaimana sih mekanisme terjadinya penyakit itu diperlukan pengetahuan yang baik tentang bagaimana suatu sel atau jaringan itu merespon terhadap penyebab-penyebab dari cedera atau jejak sel atau yang dikenal sebagai injuries agent ya, senyawa-senyawa yang menyebabkan suatu cedera pada sel dan pemahaman juga terkait dengan cacat genetik ya pada sel yang menyebabkan gangguan pada struktural maupun fungsional daripada sel. Struktural itu berarti eh, bentuk daripada sel dan fungsional itu artinya kerja daripada sel. Jadi kalau kita lihat penyakit itu memang terkait dengan perubahan atau pada sel tersebut ya yang disebabkan oleh jejas sel. Jadi kalau kita memahami bagaimana sih mekanisme terjadinya jejas sel tadi, maka dengan mudah kita memahami bagaimana terjadinya mekanisme penyakit tadi. Mayoritas penyakit itu disebabkan karena beberapa faktor yang terjadi bersamaan ya atau dikenal sebagai multifaktor atau karena interaksi dengan genetik ya. Jadi penyakit itu banyak faktor yang menyebabnya. Salah satunya itu adalah jejak sel dan kebanyakan penyakit terjadi karena multifaktor, bukan karena satu penyebab tetapi karena banyak penyebab termasuk dengan cacat pada genetik ya, artinya selnya itu sudah rusak dari awalnya, maka itu juga bisa menyebabkan gangguan penyakit. Kalau kita bahas kembali bahwa sel itu selalu dalam keadaan yang relatif tidak stabil. Artinya sel itu tidak selalu dalam kondisi yang sama, ya. Tidak selalu dalam kondisi yang sama, tetapi dia selalu terpapar dengan keadaan-keadaan yang menyebabkan gangguan pada sel tersebut. Ya, apakah keadaan itu berasal dari dalam tubuh kita ataupun dari luar tubuh kita, sehingga kemampuan daripada sel untuk mempertahankan kondisi yang stabilnya itu akan mempengaruhi apakah suatu sel itu bisa mengalami cedera atau tidak. Ya, bisa mengalami cedera atau tidak. Cedera pada sel itu tidak langsung menyebabkan penyakit, tetapi cedera pada sel dalam waktu yang lama dalam jumlah sel yang banyak maka akan menyebabkan gangguan pada organ. Gangguan pada organ inilah yang menyebabkan penyakit atau disfungsi daripada suatu organ. Ya, gangguannya biasanya diawali dengan perubahan secara morfologik, kemudian diikuti secara fisiologik, tapi terkadang gangguannya itu langsung terjadi secara fisiologik kemudian diikuti dengan perubahan morfologik. Jadi mungkin dua hal ini mungkin terjadi secara bersamaan atau dengan cara yang saling berlawanan. Ada morfologik yang dulu terjadi, kemudian gangguan morfologik atau perubahan morfologik diikuti dengan perubahan fisiologik, atau perubahan fisiologik yang diikuti dengan perubahan morfologik. Uh, jadi kembali lagi, sel-sel itu selalu dalam keadaan yang tidak stabil, ya. Uh, Stres patologik atau rangsangan stres fisiologis ya atau rangsangan patologik itulah yang menyebabkan gangguan pada stabilitas sel tersebut. Tetapi sel selalu mampu mengembalikan ke kondisi yang stabil. Kemampuan itu kemarin yang kita bahas di fisiologi itu dikenal sebagai hemostatis. Ketika sel tidak mampu lagi mempertahankan kondisi yang rentang stabilnya atau hemostasis, maka sel itu melakukan adaptasi. Ya, dia beradaptasi untuk mencapai kondisi yang baru untuk mempertahankan kondisi yang relatif stabilnya. Ketika kondisi kemampuan adaptasinya ini tidak mampu lagi mengembalikan kondisi yang relatif stabil, maka disinilah terjadi yang namanya kerusakan atau cedera pada sel. Ya, jadi perubahan intersel atau ekstrasel baik secara fisiologik maupun secara patologik itu akan menyebabkan sel melakukan adaptasi. Kemampuan adaptasi sel itu dilewati, maka akan terjadi cedera pada sel.
Ketika kemampuan adaptasi sel itu dilewati, maka sel itu akan mengalami cedera atau yang dikenal sebagai jejas pada sel. Jejas itu mungkin bersifat reversible, ya, artinya ketika penyebabnya itu ringan atau hilang, maka sel itu akan kembali seperti semula. Atau dia bersifat irreversible, artinya kalau penyebab jejasnya itu uh, menetap, ini biasanya terjadi ketika penyebab jejasnya itu menetap, maka sel itu akan berubah, ya, tidak kembali ke keadaan semula, atau selnya itu bisa mati. Ketika selnya mati, ada dua kemungkinan kematian pada sel itu. Kematian yang bersifat nekrosis, ya, artinya dia mati secara tiba-tiba, atau apoptosis, ya. Apoptosis itu dia diprogram untuk mati. Ketika kematian sel secara nekrosis, maka itu akan menyebabkan masalah berikutnya, ya. Jadi kematian sel yang terjadi secara nekrosis, maka kematian ini bukan kematian yang baik untuk sel, dan kematian pada nekrosis ini bisa menyebabkan gangguan pada daerah-daerah sekitar sel tersebut. Sedangkan kematian secara apoptosis adalah kematian yang diatur, ya, terprogram secara fisiologis maupun patologis, tetapi efeknya pada efek gangguan pada daerah sekitarnya itu tidak ada. Kenapa? Karena sel yang mati itu dia diprogram agar dia mati secara aman, ya, itu. Oke, kembali lagi ya. Jadi ketika suatu sel itu mengalami stres, ya, dia mengalami stres atau dia mengalami gangguan pada sekitarnya, baik secara intrasel maupun ekstrasel, maka sel itu akan beradaptasi. Ya, apa sih adaptasi itu? Adaptasi itu adalah respon reversible. Artinya responnya itu bisa menyebabkan sel kembali ke kondisi yang semula, ya, kondisi yang normal. Baik struktural maupun fungsional. Artinya adaptasi tersebut bisa menyebabkan perubahan secara struktural, ya, dan juga bisa menyebabkan secara fungsional. Ya, boleh strukturalnya dulu diikuti fungsionalnya, boleh pula kebalikannya. Ya, terhadap kondisi fisiologis. Jadi penyebab daripada adaptasi sel itu mungkin secara fisiologis, ya, mungkin pula secara patologis, ya. Jadi kalau fisiologis itu adalah fungsi normal tubuh kita terjadi, ya. Contohnya ketika seorang ibu baru melahirkan, maka sel-sel alveolus pada payudaranya itu akan membesar karena adanya rangsangan daripada hormon-hormon termasuk prolaktin dan semacamnya, yang menyebabkan pembesaran pada kelenjar payudara yang diikuti dengan pembesaran pada payudara. Adaptasi ini terjadi secara fisiologis, bukan secara patologis. Ketika ibunya berhenti menyusu, anaknya berhenti menyusui, maka payudara ibu akan kembali ke keadaan yang relatif normal. Ya, maka ini yang dikatakan dia adaptasi secara fisiologis. Adaptasi mungkin juga secara patologis, ya, disebabkan oleh paparan dari luar atau disebabkan oleh karena penyakit. Ya, contohnya pada pasien yang mengalami hipertensi dalam waktu yang lama. Ketika pasien mengalami hipertensi dalam waktu yang lama, maka otot jantungnya, terutama pada ventricle kiri, itu akan membesar. Kenapa? Karena dia dipaksa untuk bekerja lebih kuat untuk memompa darah ke dalam suatu saluran yang menyempit karena hipertensi. Akibatnya, otot itu mengalami pembesaran. Pembesaran pada otot miokardium, terutama pada ventricle kiri, inilah yang dikenal sebagai adaptasi pada sel. Selnya berubah, ya, mengalami adaptasi. Ya, ketika kalau kejadian ini sebentar, kemudian paparannya hilang, maka ada kemungkinan miokardium itu akan kembali ke normal. Tetapi ini biasanya pada penyakit hipertensi ini agak sulit ketika miokardiumnya itu akan kembali ke ukuran yang semula. Ya, jadi ada yang terjadi secara patologis, mungkin pula secara fisiologis. Ya. Nah, ketika sel tersebut tidak mampu beradaptasi, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Ya, kemungkinan yang pertama itu selnya itu akan cedera dulu, kemudian mati, atau ada kemungkinan dia langsung mati, ya. Ya, walaupun dia juga cedera, tetapi jarak antara dia cedera dan kematian itu sangat dekat, ya. Ketika selnya cedera, maka itu bergantung lagi pada kondisi dari penyebab adaptasinya. Apakah dia bersifat ringan dan sementara, apakah dia bersifat berat dan menetap, ya. Ketika sifat daripada penyebab cederanya itu adalah ringan dan
sementara, maka ketika penyebabnya hilang, maka sel itu akan mengalami reversible sehingga dia akan kembali. Tetapi ketika penyebabnya itu berat atau dalam waktu yang lama, ada kemungkinan selnya kerusakannya itu akan bersifat permanen dan bisa menyebabkan kematian pada sel. Satu sel mati tidak ada masalah, tetapi kematian sel yang banyak itu akan menyebabkan gangguan pada fungsi organ. Contohnya misalnya pada penggunaan daripada paracetamol dalam waktu yang lama, maka dia akan menyebabkan kerusakan pada sel hati. Ya, pada penggunaan yang dalam waktu yang singkat, maka kematian sel hati itu dapat digantikan oleh sel hati yang lebih baru. Tetapi ketika penggunaan dalam waktu yang lama dengan dosis yang besar, maka kecepatan kematian sel itu tidak akan diimbangi dengan pembentukan sel yang baru. Akibatnya akan terjadi kerusakan pada hati. Ya, itu. Oke, jadi adaptasi sel ya itu mungkin bersifat fisiologis dan mungkin bersifat morfologis. Jadi perubahan secara fungsinya atau fisiologis, mungkin pula perubahan secara bentuknya atau morfologinya ya. Nah, yang kita bahas kali ini itu adalah adaptasi sel secara morfologis. Kita akan bahas perubahan bentuk pada sel ya, yang disebabkan kalau adaptasi pada sel tersebut ya. Kalau kita lihat ada lima bentuk perubahan morfologi pada sel ya. Ada atrofi, yaitu sel menjadi lebih mengecil. Kemudian ada hipertrofi, selnya itu malahan membesar ukurannya. Ada hiperplasia, artinya sel bertambah jumlahnya. Ada metaplasia, maka sel berubah bentuknya. Ada displasia, ketika sel berubah bentuknya dan tidak beraturan. Gambaran seperti ini ya. Ketika sel mengalami, ini adalah sel normal. Ketika dia mengalami atrofi, maka selnya menjadi lebih kecil, tapi jumlahnya tetap sama. Ketika dia mengalami hipertrofi, malahan selnya menjadi besar, tetapi jumlahnya sama. Ketika dia mengalami hiperplasia, maka selnya menjadi lebih banyak, tetapi ukuran selnya sama. Kalau atrofi, ukuran selnya bertambah besar tetapi jumlahnya mengecil. Ukuran selnya mengecil tetapi jumlahnya sama. Tapi hiperplasia, ukuran selnya sama tetapi jumlahnya bertambah. Sedangkan metaplasia dan displasia ini biasanya terjadi pada sel-sel yang bermutasi atau sel kanker. Ya, kalau dia metaplasia maka secara bentuk selnya berubah, tetapi dari perubahannya itu biasanya merata ke bentuk semua selnya berubah secara sama. Sedangkan kalau displasia maka selnya berubah secara tidak beraturan. Inilah yang biasa menyebabkan, jadi penyebab inilah yang displasia ini biasanya penyebab daripada sel kanker yang ganas ya, atau displasia. Oke, kita akan bahas satu persatu tentang perubahan ini ya secara singkat saja. Oke, yang pertama itu adalah atrofi. Atrofi itu adalah pengecilan daripada ukuran sel. Ya, sel mengalami penyusutan volume atau shrinkage karena ukuran sel itu mengecil. Ketika ukuran selnya mengecil, maka ketika semakin banyak ukuran sel yang mengecil, maka jaringan akan mengecil. Akibatnya organ juga akan mengecil. Contohnya ini pada otot, ya, pada otot lengan, ya. Pada otot lengan, ketika ini otot normalnya, ketika dia mengalami atrofi, dia akan terjadi seperti ini. Ya, jadi atrofi itu menyebabkan ukuran organ itu berkurang, ya, karena selnya mengalami penyusutan. Ya, penyebab daripada atrofi mungkin secara fisiologis, mungkin pula secara patologis. Ya, jadi penyebabnya itu mungkin fisiologis, mungkin pula secara patologis. Ya, umumnya merupakan proses yang bersifat reversibel. Artinya ketika penyebabnya ini hilang, kemudian selnya itu kembali bekerja secara normal, maka sel-sel yang mengalami atrofi itu akan kembali menjadi normal. Selama ini ada syaratnya ya, selama sel tersebut tidak kehilangan sel sarafnya. Ya, jadi pada sel tersebut tidak mengalami kehilangan sel saraf berkurang atau kehilangan sel saraf. Maka ketika suatu sel itu organ tersebut itu kembali penyebabnya hilang, tetapi jumlah sel sarafnya itu tidak berkurang, maka organ tersebut tidak akan kembali ukurannya itu tidak akan kembali secara normal pula. Kenapa terjadi atrofi? Atrofi itu biasanya terjadi karena 3 penyebab. Yang pertama itu produksi protein itu menurun, sintesis protein menurun, kemudian atau penggunaan katabolisme, penggunaan protein yang meningkat,
atau keduanya, ya, atau keduanya. Jadi ketika terjadi keduanya, maka proses atrofi itu akan terjadi lebih cepat. Oke, ini contoh keadaan atrofi, ya. Coba kita lihat. Ini ada seorang pasien yang salah satu kakinya itu dipatah sehingga dia perlu digips, sehingga dia tidak digerakkan dalam waktu yang lama. Ketika tidak digerakkan dalam waktu yang lama, ya, maka kemudian ditutupi dengan gips ini, maka aliran darah di situ akan terbatas, ya. Kemudian sehingga jumlah protein yang dicerna juga itu akan menjadi lebih sedikit. Sehingga ketika kaki orang yang cedera ini dibuka gipsnya, maka akan nampak di sini. Ini yang kaki normalnya menjadi lebih besar, sedangkan kaki yang abnormalnya yang digips tadi itu menjadi lebih kecil. Kaki yang inilah yang dikenal sebagai mengalami atrofi. Ya, ini adalah contoh atrofi yang disebabkan oleh salah satu organ yang tidak dipakai dalam waktu yang cukup lama. Oke, adaptasi yang berikutnya itu adalah hipertrofi. Kebalikan dari atrofi, maka hipertrofi itu adalah bertambahnya ukuran daripada sel yang akan menyebabkan organ juga itu akan bertambah ukurannya. Jadi suatu sel akan mengalami hipertrofi itu biasanya disebabkan karena beban yang berlebih yang terjadi pada sel tersebut. Biasanya hipertrofi itu kebanyakan terjadi pada sel-sel yang termasuk sel-sel otot, ya. Ketika sel otot diberikan beban berlebih, maka sebagai kompensatorinya untuk menghadapi beban yang berlebih tadi, maka sel otot itu akan bertambah ukurannya. Sel otot itu bertambah ukurannya karena disebabkan terjadinya akumulasi protein pada komponen-komponen sel komponen-komponen yang berada di dalam sel. Jadi organel-organel sel itu terjadi akumulasi protein, akibatnya setiap organ itu bertambah besar. Karena organnya bertambah besar, akibatnya selnya juga itu akan bertambah besar, ya. Hipertrofi itu hanya terjadi pada sel-sel yang melakukan kompensatori dengan menambah ukurannya, ya. Tidak pada sel-sel yang melakukan pertambahan jumlahnya. Jadi ada dua jenis sel untuk melakukan kompensatori tadi terhadap beban yang berlebih. Ada sel yang melakukan kompensatori dengan bertambah ukurannya, maka peristiwanya itu dikenal sebagai hipertrofi. Ada juga sel yang melakukan kompensatori karena beban yang berlebih, dia bertambah jumlahnya. Ya, itu nanti kita bahas pada sel yang mengalami hiperplasia. Ya, jadi kemudian hipertrofi dapat terjadi atau disebabkan oleh faktor fisiologis yang normal ataupun karena faktor patologis, ya. Jadi karena faktor fisiologis maupun karena faktor patologis. Oke, salah satu contoh dari peristiwa hipertrofi ini pada jantung, ya. Ini hipertrofi pada jantung pada pasien yang mengalami hipertensi dalam waktu yang lama. Ketika seorang pasien itu yang sudah mengalami hipertensi dalam waktu yang lama, itu diperiksa kondisi jantungnya, maka pada sel otot jantung dia mengalami pembesaran, terutama pada sel otot jantung pada ventrikel kiri, ya, dia bertambah besar ukurannya. Ini bertambah besar ukurannya dibandingkan pada sel yang normal, dia tidak bertambah, ya. Biasanya terjadi itu pada sel-sel ventrikel. Kenapa? Pada sel-sel yang berada pada ventrikel, karena sel-sel yang berada ventrikel inilah yang memompa darah keluar daripada jantung. Ketika dia harus memompa darah ke dalam pembuluh darah yang menyempit, maka dibutuhkan energi atau kekuatan yang lebih besar, ya. Akibatnya ketika diberikan beban yang berlebih pada ventrikel kiri, maka otot ventrikel kiri bertambah besar. Ini adalah kondisi salah satu bentuk hipertrofi yang disebabkan karena faktor patologis. Faktor fisiologis itu sering kita lihat, ya. Kalau kalian perhatikan otot betis kamu, ya, ketika seorang itu diberikan selalu jalan kaki, maka dibandingkan dengan otot betis orang yang jarang berjalan kaki, maka otot yang berjalan kaki pada betis orang yang sering berjalan kaki itu ototnya biasanya lebih besar dibandingkan orang yang kurang berjalan kaki. Kenapa? Karena otot betis itu menyangga badan kita. Ketika kita sering berjalan kaki, maka semakin banyak dia digunakan untuk menyangga, beban berlebih semakin banyak pada otot betis, akibatnya dia bertambah besar. Itu salah satu contoh bentuk hipertrofi karena fisiologis. Kalau yang digambar ini adalah bentuk hipertrofi karena faktor patologis. Oke, berikutnya adalah hiperplasia. Hiperplasia adalah salah satu bentuk adaptasi pada sel, ya. Kalau pada hiperplasia itu terjadi peningkatan jumlah sel sebagai hasil peningkatan pembelahan sel. Jadi jumlah selnya itu meningkat, itu disebabkan karena
terjadinya pembelahan pada sel, ya. Biasanya sel-sel yang mengalami hiperplasia itu adalah sel-sel yang bersifat jadi hiperplasia itu biasanya terjadi pada sel-sel bersifat mitotik, ya. Mitotik itu adalah sel-sel yang melakukan kompensatori ketika beban diberikan itu dengan melakukan perbanyakan sel. Sedangkan sel-sel yang non mitotik itu biasanya ketika diberikan kompensatori beban berlebih, maka dia tidak memperbanyak selnya tetapi dia bertambah ukurannya. Jadi sel yang non mitotik itu bekerja dengan hipertrofi, sedangkan non sel-sel mitotik itu bekerja dengan hiperplasia, ya. Jadi biasanya sel-sel mitotik itu adalah sel-sel yang dapat bermitosis, ya. Mitotik itu dari kata mitosis, yaitu dia dapat membelah sehingga dia bertambah banyak, ya. Pada sel otot dan sel saraf itu dia tidak bersifat mitotik. Bahkan pada sel saraf itu adalah sel-sel yang sudah mengalami diferensiasi atau dikenal sebagai terminally diferensiasi. Artinya dia sudah terdiferensiasi akhir sehingga dia tidak mampu lagi menambah jumlahnya. Jadi kalau ada kerusakan pada sel-sel saraf itu akan sangat sulit diperbaiki karena sel-sel saraf itu tidak mampu meregenerasi dan membentuk sel-sel saraf yang barunya, ya. Hiperplasia itu dapat terjadi karena 3 sebab, ya. Ada hiperplasia kompensatori, itu terjadi hiperplasia karena beban berlebih atau kerja berlebih pada sel-sel atau organ tertentu. Contohnya ketika seorang pasien itu mengalami gangguan pada fungsi ginjalnya sehingga ginjalnya harus diangkat satu. Nah, ginjal itu ada 2, ya, ada ginjal kanan, ginjal kiri. Misalnya salah satu ginjalnya harus diangkat, maka ginjal yang tidak diangkat ini itu akan bekerja 2 kali lebih berat dibandingkan ketika terdapat 2 ginjal, karena dia mengkompensatori hilang 1 ginjal. Akibatnya nanti ginjalnya itu bertambah ukurannya bukan karena selnya bertambah besar, tetapi sel-sel ginjalnya itu bertambah banyak, ya. Itu dikenal sebagai hiperplasia kompensatori, ya. Sama juga dengan otot sel hati, ya. Ketika sel hati itu diambil, ya, bahkan kalau kita ngambil sel hati itu sampai 70%, jadi sel hatimu itu misalnya dicangkok diambil sampai dengan 70%, maka tidak sampai dengan beberapa bulan kemudian sel hatimu itu akan kembali ke ukuran yang normalnya. Kenapa? Sel hati itu memiliki sifat mitotik, ya, sehingga ketika dia mampu bermitosis dan memperbanyak kembali sel-selnya sehingga dia akan kembali menjadi normal, maka dikenal sebagai hiperplasia kompensatori, ya. Kemudian yang kedua adalah hiperplasia hormonal. Ini terjadi pada organ-organ yang bergantung pada hormon-hormon, terutama pada hormon estrogen seperti uterus dan kelenjar susu, ya. Jadi kalau misalnya ya pada pasien, ya, yang baru melahirkan, seorang ibu yang baru melahirkan, maka sel-sel payudara terutama sel-sel alveolus itu akan bertambah jumlahnya untuk mengkompensatori untuk menampung lebih banyak air susu, ya. Kenapa bisa lebih banyak jumlahnya? Karena sel-sel alveoli pada payudara itu dirangsang pertumbuhannya oleh hormon-hormon prolaktin misalnya, yang mampu meningkatkan jumlah daripada sel-sel alveoli yang ada pada payudara. Peristiwa ini itu bukan peristiwa ini kita sebagai hiperplasia karena pengaruh hormon, ya. Kemudian ada hiperplasia patologis, ya. Hiperplasia patologis ini contohnya pada gusi pada pasien yang diberikan phenytoin, ya. Ini disebabkan karena rangsangan pada phenytoin, ya. Rangsangan pada phenytoin seperti pada gambar ini adalah gambar hiperplasia gingival yang disebabkan karena obat-obat pengaruh induksi obat, ya, beberapa obatnya seperti phenytoin, siklosporin, ya, kemudian CCB seperti nifedipin, amlodipin, dan phenobarbital. Di sini nampak pada bagian gusinya itu ukurannya bertambah, ya, ukuran gusinya bertambah besar karena pengaruh dari induksi daripada obat yang dikenal sebagai gingival hiperplasia. Ini adalah bentuk hiperplasia yang bersifat patologis, ya. Kemudian bentuk adaptasi yang berikutnya itu adalah metaplasia, ya. Metaplasia itu adalah perubahan bentuk sel menjadi sel lainnya yang berbeda dari sel
asalnya untuk dapat beradaptasi. Jadi ketika sel itu diberikan paparan tertentu, dia akan supaya dia tetap bertahan hidup, maka dia akan mengubah bentuk selnya menjadi bentuk sel yang lain. Perubahan bentuk selnya itu dikenal sebagai metaplasia. Terkadang dia bersifat reversible, ya, dan kebanyakan memang bersifat reversible, sehingga ketika paparannya penyebabnya itu hilang, maka dia akan kembali ke bentuk sel yang normal kembali, ya. Misalnya pada iritasi jalur napas pada perokok, ya, pada sel-sel epitel pada perokok, ya, saluran pernapasannya itu biasa sel-sel pada orang yang normal itu adalah sel-sel yang bersifat kolumnar. Ya, pada orang yang normal itu kolumnar. Tetapi pada perokok yang sudah menghisap rokok dalam waktu yang lama, maka sel-sel kolumnar tadi itu akan berubah menjadi sel-sel epitel stratified yang berlapis squamosa. Kenapa berubah jadi sel-sel stratified? Karena sel-sel stratified ini lebih tahan terhadap iritasi, sehingga dia tidak akan rusak karena paparan dari asap rokok. Tetapi kelemahannya sel-sel yang bersifat stratified itu kaku, sulit bergerak. Sel kolumnar itu dia lebih mudah bergerak, dia bersifat elastis sehingga dia mampu membersihkan saluran pernapasan kalau ada kotoran yang menghindap situ, karena dia bisa bergerak, silianya bisa bergerak, ya, dari ke depan dan ke belakang. Tetapi pada sel-sel stratif dia susah bergerak. Akibatnya pada orang yang merokok itu lendir yang dihasilkan pada saluran pernapasan itu susah untuk dikeluarkan, sehingga dia akan tetap berada pada bronkus dan itu bisa menyebabkan infeksi pada bronkus. Ya, itu adalah bentuk perubahan dari sel kolumnar epitel pada pasien dan berubah menjadi sel-sel stratified. Itu bentuk selnya berubah, maka itu adalah perubahan, itu dikenal sebagai metaplastis, ya. Metaplasia. Dia berubahnya dikenal sebagai perubahan metaplasia, ya. Di sini selnya tidak bertambah ukurannya, tidak bertambah jumlahnya, tetapi selnya mengalami perubahan bentuk. Kemudian bentuk adaptasi yang terakhir itu adalah displasia. Kalau tadi metaplasia selnya berubah bentuk dan semua selnya berubah bentuk, tetapi pada displasia selnya juga berubah bentuk. Cuman bedanya adalah bentuknya tidak karuan, ya. Tidak karuan, tidak lagi memiliki bentuk yang sama, ya, sehingga terjadi kekacauan pertumbuhan sel yang menghasilkan jaringan sel yang bervariasi bentuk, ukuran, dan tampilannya. Contohnya ini gambar samping sini. Pada normal cervix itu, pada cervix yang normal bentuk selnya adalah seperti ini, tetapi pada orang sel yang mengalami displasia, maka coba kita lihat bentuk selnya berubah, ya. Coba ini bentuk sel normalnya, ini adalah bentuk sel yang mengalami displasia. Biasanya displasia itu terjadi karena respon iritasi kronik, inflamasi, dan biasanya bersifat reversibel. Tetapi ketika selnya terpapar dalam jumlah dan waktu dengan jumlah sel paparan yang besar dalam waktu yang lama, maka biasanya dia akan bersifat irreversibel dan merupakan prekursor untuk sel kanker. Ya, contohnya yang ini adalah sel kanker pada serviks dan saluran pernapasan. Oke, kesimpulannya, ya. Jadi ketika suatu sel itu mengalami kondisi yang tidak stabil atau tidak sesuai dengan kondisi yang stabilnya, maka sel itu akan mengalami perubahan, ya. Atau yang dikenal sebagai dia akan mengalami adaptasi, ya, menyesuaikan diri dengan kondisi yang tidak stabil tadi. Adaptasi itu mungkin bersifat atrofi, selnya mengecil, hipertrofi, selnya membesar, hiperplasia, selnya bertambah banyak, atau metaplasia, selnya berubah bentuknya, atau displasia, selnya menjadi bentuk yang tidak karuan, tergantung dari jenis sel yang terpapar tersebut dan jumlah dan lamanya paparan dari senyawa-senyawa yang mempengaruhi pertumbuhan atau perubahan sel tersebut, ya. Oke, demikian paparan materi yang kedua. Oke, lebih kurangnya Bapak mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.